Assalamualaikum, hai teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak berita ini? Salah. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kalian ada yang tahu berita ini nggak? Atau ini? Nah, ternyata banyak loh tokoh pemikiran Islam yang membahas masalah ini. Salah satunya Ibnu Al-Qayyim. Kalian tahu Ibnu Al-Qayyim nggak? Ibnu Al-Qayyim merupakan salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam yang memiliki nama asli Syamsuddin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris ad-Damaski al-Jauziyah. Beliau lahir di Damaskus, Suriah pada 7 Safar 691 Hijriah bertepatan dengan tahun 1291 Masehi. Ia mempunyai banyak pemikiran ekonomi Islam. Salah satunya adalah mekanisme pasar dan penetapan harga. Nah, melihat dari berita tersebut, mari kita cari tahu bagaimana sih mekanisme pasar dan penetapan harga pasar menurut Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan adanya kondisi yang diharamkan melakukan penetapan harga, ada juga kondisi yang justru dibolehkan. Bahkan, ia memang wajib dilakukan untuk memenuhi sisi nilai keadilan. Diharamkan apabila ada unsur kezaliman dan ada yang dibolehkan jika mendatangkan keadilan. Jika penetapan harga tersebut termasuk menindas orang, memaksa mereka secara tidak adil untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui, atau mencegah mereka dari apa yang Allah izinkan bagi mereka, maka itu haram. Dan jika penetapan harga itu termasuk keadilan di antara orang-orang, seperti masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga yang adil dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal, maka ia dibolehkan dan bahkan wajib dilakukan. Terkait dengan prosedur penetapan harga barang, Ibnu Qayyim cukup tegas menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan pengecekan secara langsung ke pasar-pasar yang diduga muncul praktik penimbunan barang. Proses mekanisme atau prosedur penetapan harga menurut Ibnu Qayyim dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Yang pertama, pemerintah atau instansi terkait wajib melakukan pengecekan langsung ke pasar di mana terjadi praktik-praktik menyimpang. Tugas tersebut biasanya diperankan oleh wilayah Hizbah, yaitu semacam lembaga yang secara khusus mengawasi pasar dari kecurangan. Keberadaan wilayah Hizbah ini dari awal memang meninjau keadaan pasar dari tindakan zalim, penipuan, perbuatan zalim lainnya. Yang kedua, mendudukan semua pihak, penjual dan pembeli untuk ditetapkan harga yang cocok, saling rela dan tidak membebankan pihak pembeli serta tidak pula menzalimi pedagang. Langkah terakhir yang diambil pemerintah tentang prosedur penetapan harga ini ialah mendudukan pelaku pasar yang terdiri dari penjual dan pembeli untuk menetapkan harga yang sesuai, bukan hanya sesuai bagi pihak penjual agar dia tetap bisa untung, tetapi juga sesuai bagi pihak konsumen. Di dalam arti tidak terlalu tinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa menetapkan harga dengan ketentuan kemaslahatan bukan hanya kepada pihak penjual, tetapi juga ke pembeli. Tinggal bagaimana pemerintah melihat harga yang cocok bagi kedua belah pihak. Nah, langkah di atas merupakan tahapan yang harus dilakukan pemerintah pada saat ingin melakukan intervensi atau penetapan harga barang di pasar. Hal ini bermakna bahwa pemerintah tidak dapat secara langsung menetapkan harga satu komoditas barang tanpa didahului oleh adanya upaya dalam memastikan ada atau tidaknya sistem pasar yang tidak sehat dan zalim di lapangan. Jadi kesimpulannya adalah kenaikan harga BBM oleh pemerintah berdasarkan pemikiran Ibnu Al-Qayyim itu dilarang karena banyak pihak yang dirugikan. Karena sejatinya pemerintah tidak boleh mencampuri urusan pasar selagi penjual dan pembeli sama-sama sepakat atas harga yang sudah ditetapkan selagi tidak menimbulkan kezaliman. Ngomong-ngomong, selain mekanisme pasar dan penetapan harga, kalian mau tahu nggak apa lagi sih pemikiran Ibnu Al-Qayyim yang lainnya? Nah, selain itu, ada juga tentang falsafah ekonomi Islam, di mana bahasannya mencakup manusia Islam, keadilan, nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi, aktivitas-aktivitas ekonomi, kerjasama ekonomi, dan pembahagiaan buruh.
pemilik harta kekayaan oleh individu, dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Kemudian ada perbandingan dan perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan. Lalu ada kepentingan ekonomi zakat, dan terakhir ada bunga atau riba, di mana Ibnu Al-Qayyim membagi menjadi dua jenis riba, yaitu riba al-fad dan riba al-nasi'ah. Wah, ternyata banyak juga ya pemikiran dari Ibnu Al-Qayyim. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas belum tentang mekanisme pasar dan penetapan harga oleh Ibnu Al-Qayyim? Semoga jelas ya. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas belum? Gimana sih cip lamunan ini? Ulang. Kalau kita